Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada rekan-rekan semuanya di sini. Yang terhormat kepada dosen pengajar untuk mata kuliah e-business konsep. Di sini saya mewakili dari tim 1, mohon izin untuk menyampaikan materi terkait dengan tugas kelompok kedua kami. Nah, sebelum itu, di sini saya ingin meluruskan kenapa hanya saya yang mempresentasikan, dikarenakan mengingat karena status kita juga seorang karyawan, jadi ada beberapa teman-teman saya yang lembur sehingga masih belum bisa mengikuti presentasi kali ini. Namun, untuk materi yang kita susun kemarin sudah kita diskusikan bersama-sama. Jadi, di sini saya akan menjelaskan untuk terkait proses e-commerce yang nantinya akan mendukung terkait penjualan UMKM, khususnya di bidang clothing. Namun e-commerce ini sebetulnya kita juga menggunakan, kayak semacam platform, yaitu dari PrestaShop, di mana untuk PrestaShop ini itu memang menyediakan fitur untuk hal itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya paparkan melalui materi yang sudah kita buat, seperti itu. Oke, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu terkait dengan materinya. Oke, di sini adalah e-commerce for UMKM. Jadi ini memang e-commerce kita buat untuk UMKM, khususnya di bidang clothing dari PrestaShop, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, mohon izin untuk kami memperkenalkan diri dulu dari tim 1, yaitu di sini dengan saya sendiri, Melisa Arista, dengan NIM 244086331. Kemudian ada juga teman saya Sri Wiji Julistio, Alif Baskoro, Brilian Jaka, dan Alif Mahiven. Jadi kami adalah mahasiswa aktif di BINUS Online Learning Prodi Sistem Informasi PJJ. Jadi untuk presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok kedua, seperti itu. Nah, jadi di sini kami akan memberikan semacam pelatihan kepada calon penjual untuk UMKM, khususnya di bidang clothing ini tadi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu dengan PrestaShop itu sendiri. Mungkin di sini ada beberapa rekan-rekan yang masih belum mengetahui PrestaShop itu apa, gitu kan ya. Jadi untuk PrestaShop itu adalah merupakan sebuah platform, dia jadi online, di mana platform ini itu memang membantu untuk membuatkan sistem e-commerce. Nah, lebihnya lagi untuk platform PrestaShop ini itu open source atau gratis. Jadi, dengan kita mengakses PrestaShop, sebetulnya kita sudah bisa memanfaatkan fitur tersebut, yaitu untuk terkait dengan e-commerce-nya. Oke. Nah, kemudian berikutnya, dengan PrestaShop ini, goals kita nantinya, khususnya untuk di e-commerce, yaitu adalah yang pertama terkait dengan pengelolaan data. Jadi kalau untuk pengelolaan data di sini, nanti termasuk data barang, kemudian data untuk penjualan, laporan, dan sebagainya. Nah, itu nanti semuanya sudah tersedia di e-commerce ini. Kemudian berikutnya, tujuannya adalah pengelolaan pembayaran. Jadi karena mengingat kita di bidang e-commerce, yang mana pasti akan terjadi transaksi hampir di setiap hari, sehingga untuk pembayarannya sendiri kita sudah dimudahkan. Karena dengan menggunakan e-commerce ini, nanti untuk proses pembayaran sudah bisa dilakukan secara online. Jadi nanti dari PrestaShop-nya sendiri itu sudah menyediakan kerjasama, bisa dibayarkan melalui Visa, kemudian m-banking, dan sebagainya. Gitu ya, jadi nanti bisa transaksi ke luar negeri juga, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kemudahan transaksi. Jadi di sini memang kita buat e-commerce ini goals-nya itu adalah untuk memudahkan transaksi, baik dari sisi penjual ataupun dari sisi pelanggan yang akan membeli. Kenapa? Karena nanti dari sisi penjual itu sudah termudahkan, karena semuanya kan tersistem seperti itu ya, jadi nggak perlu dilakukan manual. Dan kalau dari sisi pelanggannya, mereka nggak perlu kemana-mana lagi untuk mendapatkan barang, khususnya baju mungkin ya. Nanti jadi cukup dari e-commerce ini, dari calon pelanggan sudah bisa memilih untuk baju apa yang diinginkan. Kemudian yang terakhir yaitu laporan transaksi penjualan. Jadi memang untuk goals-nya nanti dari penjual itu akan dimudahkan dalam membuat laporan transaksi penjualan. Jadi kalau misalkan bidang UMKM ini itu nanti sudah besar gitu ya. Nah, kemudian sudah memiliki karyawan sehingga sebagai atasan nanti sudah tidak perlu lagi kita harus meminta satu persatu transaksinya, melainkan nanti kita sudah bisa langsung monitoring untuk laporan transaksi penjualan yang sudah terjadi, seperti itu. Nah, itu ada beberapa
goals dan juga fungsi dari e-commerce ini. Nah, kemudian untuk akses e-commerce-nya sendiri, jadi sesuai dengan yang sudah terlampirkan pada request kemarin gitu ya, atau sesuai dengan tugas, yaitu untuk e-commerce-nya nanti berupa website, di mana nanti untuk akses aplikasi bisa masuk ke www.jaranstripgoyang.com. Jadi nanti meskipun kita menggunakan platform yang open source tadi, untuk penamaan domain e-commerce kita itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya, atau sesuai dengan keinginan. Nah, contohnya untuk yang e-commerce UMKM bidang clothing ini. Jadi nanti untuk akses aplikasinya itu melalui www.jaranstripgoyang.com. Jadi e-commerce kita di sini itu masih berbasis website. Jadi di mana nanti untuk transaksinya itu hanya bisa dilakukan melalui website. Namun website itu bisa diakses melalui handphone juga ya, gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh penjual. Jadi sebetulnya di sini ada beberapa step yang bisa dilakukan. Jadi proses-proses di sini ini sudah termasuk strategi bisnis nantinya, seperti itu. Nah, untuk strategi yang pertama yaitu adalah menentukan segmen pasar kita dulu. Jadi nanti kita harus menentukan segmen pasar ini mau kita berikan kemana. Apakah ke pasar yang menengah ke atas, menengah ke bawah, atau di middle. Nah, karena apa? Karena untuk segmen pasar ini nanti itu mempengaruhi barang dan juga harga yang akan kita tawarkan. Sehingga dari awal kita harus menentukan dulu segmen pasar kita itu ada di mana. Dan juga harus mempertimbangkan kompetitor kita, seperti itu. Jadi apa nantinya yang bisa membuat produk kita itu lebih unggul dibandingkan dengan produk yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menjual produk sesuai dengan minat. Jadi untuk produk yang akan kita tawarkan di sini, harapannya nanti dari penjual itu bisa melakukan analisis dulu. Nah, analisisnya ini berupa apa gitu ya. Jadi analisisnya ini nanti bisa kayak mengamati apa yang diminati oleh pelanggan saat ini. Mungkin apa yang sedang tren saat ini, atau mungkin apa yang sedang diminati dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti untuk jenis-jenisnya, untuk terkait dengan clothing yang akan kita tawarkan, itu sekarang momennya lagi apa? Misal nih, kalau sekarang kan lagi musim kondangan. Nah, berarti nanti kita bisa buat tuh, kita cari untuk kita buat desain clothing untuk temanya untuk kondangan seperti itu. Jadi kita harus bisa menentukan produk ini itu sesuai dengan minat dari customer atau pelanggan seperti itu. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan sosial media dan search engine, di mana memanfaatkan sosial media ini itu kaitannya adalah dengan pemasaran atau marketing. Jadi ini sangat penting sekali rekan-rekan semuanya karena apa? Karena dengan kita mempromosikan untuk usaha UMKM ini ke atau melalui sosial media, maka akan banyak orang yang bisa melihat juga seperti itu. Sehingga nanti kita juga bisa menjangkau pasar yang banyak gitu ya. Kemudian, kita juga bisa memanfaatkan search engine, di mana kalau di Google itu kan ada kayak semacam rumus agar apa search yang dicari oleh pelanggan atau apa barang yang dicari oleh pelanggan, nah ketika nanti kita sudah ketikkan, otomatis website kita atau e-commerce kita itu akan menjadi rekomendasi pertama, gitu ya. Nah, itu juga penting banget karena apa? Itu nanti akan menjadi clickbait-nya, di mana ketika dari pelanggan itu mencari barang yang diinginkan, kemudian e-commerce kita yang muncul duluan, maka besar kemungkinan pelanggan akan melihat-lihat barang yang ada di e-commerce kita, seperti itu. Nah, sebetulnya selain ketiga hal ini ada beberapa strategi juga yang bisa diterapkan. Contohnya adalah relasi, rekan-rekan. Jadi penting banget kita punya relasi, khususnya kalau misalkan kita tadi sudah menentukan segmen pasar, nah kemudian kita bisa mencari relasi untuk membantu menyebarkan terkait dengan UMKM ini, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang kita akan bahas di sini adalah dari teknisnya. Jadi nanti untuk teknisnya sendiri di dalam e-commerce ini ada beberapa proses yang memang akan terjadi atau harus dilakukan. Pertama, untuk proses penguploadan barang atau produk yang akan dijual. Jadi nanti dari seorang penjual akan melakukan proses upload barang di e-commerce-nya dan itu sudah nanti diberikan keterangan harga, kemudian nanti size-nya, kondisi barangnya dan sebagainya. Dan kalau bisa untuk barang itu didesain sedemikian rupa tampilannya. Mungkin bisa menggunakan model yang lagi hits sekarang
atau bisa juga dengan kita foto yang estetik gitu. Sehingga ketika dari pelanggan itu melihat, mereka akan tertarik dengan barang yang kita tawarkan. Kemudian proses pembayaran oleh pelanggan. Jadi nanti ketika dari pelanggan itu sudah menentukan pilihan barangnya apa, berikutnya mereka akan melakukan transaksi. Nah, untuk transaksinya ini nanti pembayarannya dilakukan langsung oleh pelanggan. Jadi mungkin yang kemarin waktu itu masih belum ada e-commerce, jadi harus ke kasir gitu kan ya, harus antri dulu. Nah, sekarang karena adanya e-commerce, nanti dari pembayarannya itu bisa dilakukan oleh pelanggan sendiri. Dan tentu saja bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah setelah nanti proses pembayaran sudah dilakukan, transaksi sudah selesai, maka dari seorang penjual akan mengatur pengirimannya. Nah, untuk pengiriman ini nanti berarti di sini akan ada proses kerjasama dengan ekspedisi yang akan digunakan. Jadi, nanti ketika penjual sudah mengatur pengiriman, maka akan ada notifikasi ke pelanggan bahwa barangnya itu sudah dikirimkan atau sedang dikirimkan. Nah, nantinya ketika proses pengiriman itu sudah dilakukan oleh tim ekspedisi atau di bagian ekspedisi, maka ketika pelanggan itu sudah konfirmasi bahwa barangnya itu sudah diterima, sistem otomatis akan mencatat laporan rekap penjualannya dan juga barang-barang apa saja yang sudah laku terjual seperti itu. Jadi nanti kalau untuk pencatatan laporan ini sudah tidak perlu dilakukan manual lagi, melainkan nanti sudah bisa langsung otomatis dari sistem sesuai dengan data yang memang terjadi pada proses transaksi itu tadi, gitu. Jadi sebetulnya dengan adanya e-commerce ini cukup mudah sekali gitu ya dan cukup membantu untuk proses penjualan, clothing ini di UMKM gitu ya. Jadi meskipun kita masih UMKM, tapi nggak ada salahnya kita bisa mendunia juga dengan menggunakan e-commerce ini, seperti itu. Oke, nah itu saja mungkin untuk terkait dengan, gambaran awal gitu ya, terkait dengan proses e-commerce ini nantinya ke depannya. Jadi kurang lebih memang goals-nya itu adalah membuat proses transaksi, khususnya UMKM di bidang clothing ini, itu bisa semakin maju dan bisa dijangkau oleh banyak orang. Sehingga nanti bisa memberikan benefit juga ke depannya, gitu. Oke, mungkin itu saja untuk dari tim satu terkait dengan pelatihan mengenai sistem e-commerce ini. Kalau misalkan nanti dalam pelaksanaannya ada kendala atau kesulitan, tenang saja kita tetap akan mendampingi ya, seperti itu. Oke, sekian dari kami tim satu. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Kami ucapkan selamat beraktivitas kembali. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.